Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen yang sedang memegang pedangnya yang diarahkan ke langit menggunakan kedua tangannya sedang menatap goa yang ada di bawah menggunakan mata ilahi yang telah diaktifkannya. Pupil mata Chen Wen yang memancarkan cahaya keemasan dan juga terlihat pupil mata Chen Wen terdapat 8 titik hitam yang berputar perlahan-lahan untuk membuka mata ilahi agar lebih tajam. Setelah memastikan posisi dari sosok misterius di dalam goa, Chen Wen menggenggam erat pedangnya dan energi spiritualnya mengalir deras menuju pedang, hingga membuat pedang tersebut bergetar hebat. Satu tangan kiri Chen Wen kemudian turun melepaskan pedang, sedangkan tangan kanan masih memegang pedang. Tangan kiri membuat sebuah segel tangan aneh. Kemudian tangan kanan yang memegang pedang bergerak melingkar. Dari lingkaran pedang itu terbentuk sebuah bola energi yang sangat tajam. Segel tangan yang dibuat tangan kiri Chen Wen kemudian dileparkan ke tengah lingkaran energi pedang. Chen Wen pun mengirimkan transmisi suaranya kepada semua pasukannya agar memberitahu semua pasukan aliran putih untuk menghindar sejauh yang mereka bisa, begitu juga pasukannya sendiri. Kemudian Chen Wen kembali berkonsentrasi untuk melakukan serangan terdahsyatnya. Pedang naga penghancur, seni kehancuran bumi. Chen Wen berteriak kencang. Kemudian pedangnya mengarah ke depan dan Chen Wen melesat menuju goa dengan pedang di depan. Energi bola pedang yang besar menyelimuti Chen Wen ikut melesat. Pemandangan itu terlihat dari kejauhan sangat spektakuler. Tampak di langit belakang sekte iblis surgawi, terbentuk sebuah pedang yang berukuran 500 meter dengan keberadaan Chen Wen di gagang pedang sedang meluncur turun. Udara di sekitar tempatnya langsung terdistorsi. Daratan bagian selatan juga ikut bergetar sangat kuat, tidak ada bagian wilayah bagian selatan ini yang tidak mengalami gempa bumi. Semuanya bergetar sangat kuat, keberadaan Chen Wen bagaikan komet raksasa yang jatuh ke bumi. Sosok yang berada di dalam goa masih mandang remeh serangan Chen Wen, biarpun seluruh goa juga sedikit merasakan getaran, namun sosok yang ada di dalam goa tidak terpengaruh, dia malah tertawa gembira. Bagus, kamu memang sangat cocok untuk dimurnikan penjadi pil iblis tingkat tinggi. Sosok itu kemudian mengangkat kedua tangannya yang menyebabkan sebuah gelombang energi raksasa pun timbul. Energi itu kemudian membentuk sebuah tapak raksasa keluar dari goa berwarna merah darah menghadang serangan Chen Wen. Energi yang membentuk telapak tangan itu sangat kuat, daratan semakin terguncang, langit bergemuruh petir bersahut-sahutan. Hal ini menandakan adanya praktisi yang telah berhasil melewati batas kekuatan alam 4000 besar, sehingga membuat langit alam 4000 besar menjadi murka. Seluruh alam 4000 besar pun merasakan kemurkaan langit alam 4000 besar. Chen Wen yang berusaha mengeluarkan seni bela diri terkuatnya yang selama ini belum pernah bisa dia keluarkan pun terpaksa dikeluarkan karena kondisi yang sangat darurat. Chen Wen merasakan energi spiritualnya langsung terkuras habis, dia langsung menarik dua klonnya ke dalam tubuh. Kemudian, seni bela diri dewa penghancur jurus ketiga pun dikerahkan, namun perasaan tertindas oleh serangan lawan membuat Chen Wen menggigit lidahnya untuk membantunya dalam memompa semangat juangnya agar bisa melewati batas kekuatan tubuhnya. Chen Wen memadukan seni bela diri petir emas legendaris tahap awal dengan seni bela diri kehancuran bumi. Dewa petir keemasan, sabetan pedang petir dewa emas. Bayangan pedang Chen Wen yang sangat besar kini semakin besar dan dilapisi energi petir emas yang berderak menyelimuti seluruh energi pedang kehancuran bumi. Chen Wen juga menuangkan semua kekuatan jiwanya untuk mempengaruhi serangan musuh agar melemah. Dengan gabungan dua seni bela diri tingkat dewa, jangankan ruang kosong dari alam 4000 besar, bahkan langit alam 4000 besar pun terdistorsi. Belum lagi dua kekuatan maha dahsyat berbenturan. Energi yang berbenturan itu menciptakan berbagai fenomena-fenomena yang sangat mengerikan.
jarak ratusan kilometer dari pusat benturan mengalami kerusakan parah karena hembusan angin. Energi dari benturan tersebut sangat amat dahsyat. Untung saja, semua pasukan aliran putih dan juga pasukan bawahan Chen Wen buru-buru melesat menjauh sejauh yang mereka bisa. Mereka semua memiliki ranah yang tidak rendah, jadi mereka berhasil menjauhi lokasi benturan sejauh ribuan kilometer dalam waktu yang sekejap itu. Dari pusat benturan sebagai pusatnya, radius ratusan kilometer berubah menjadi tanah gersang. Dua sosok yang berbenturan tidak bisa terlihat karena tertutupi oleh asap tebal dan juga debu yang naik dari permukaan tanah menutupi seluruh tempat tersebut. Namun sebenarnya, Chen Wen sendiri telah terpental sejauh ratusan kilometer, dan hampir tidak sadarkan diri. Untung saja, Kim Long yang menghuni pedang naga pengencur keluar sekejap dan membawa Chen Wen memasuki dunia cincin. Kim Long tidak berani keluar terlalu lama, karena akan memicu kecurigaan musuh lamanya, jadi Kim Long hanya keluar sekedar menyelamatkan Chen Wen, itu pun tidak ada setengah detik waktu keluarnya. Saat ini, sekujur tubuh Chen Wen mengeluarkan darah. Kim Long segera memasukkan Chen Wen ke dalam kolam jiwa, kemudian dia mengambil beberapa tetes esensi darahnya yang dibuat menjadi sebuah kolam di dunia cincin oleh Chen Wen. Esensi darahnya pun dicampur ke dalam kolam jiwa, untuk memulihkan kondisi Chen Wen, karena Chen Wen bukan hanya terluka fisik, bahkan jiwanya pun rusak. Lawannya memiliki ranah 2 tingkat di atasnya, Chen Wen tidak mungkin mampu melawan musuh yang sangat kuat, namun biarpun Chen Wen terluka parah, lawannya juga tidak bisa baik-baik saja. Lawan Chen Wen juga terpental sejauh beberapa puluh kilometer dan terluka sedikit. Tapi alam 4000 besar yang telah mengetahui adanya praktisi yang melebihi batas alam 4000 besar segera menembakkan petir abadinya dan menarik secara paksa praktisi tersebut ke dimensi yang lebih tinggi. Padahal praktisi itu telah berusaha untuk menyembunyikan kekuatan miliknya yang sebenarnya, namun karena serangan Chen Wen yang sangat mengerikan dan mampu melompati ranah, terpaksa sosok itu mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadang serangan Chen Wen, sehingga membuatnya menjadi ketahuan oleh hukum alam 4000 besar. Keparat kamu bocah, kamulah yang telah menyebabkan aku ditarik ke DIMENSI tang lebih tinggi, tunggu saja pembalasanku. Terdengar suara yang menggema sampai seluruh praktisi yang ada di alam 4000 besar bisa mendengarnya, sehingga mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dalam pertempuran yang sangat dahsyat itu. Karena sampai beberapa jam pun, debu dan pasir serta asap tebal masih menutupi pusat benturan 2 kekuatan maha dahsyat bagi alam 4000 besar. Pasukan dan pusat sekte iblis surgawi telah tersapu oleh energi bentuan dari 2 kekuatan dahsyat hingga telah menjadi dataran tandus, bahkan bekas-bekas adanya bangunan sekte pun tidak ada lagi, dan seluruh pasukan serta patriark dan tetua sekte iblis surgawi tidak ada satupun yang selamat. Semuanya tewas tanpa meninggalkan mayat, karena semua yang ada di dekat pusat benturan 2 kekuatan hebat itu telah musnah menjadi debu. Sedangkan pasukan Chen Wen dan juga pasukan aliran putih yang diperintah oleh Chen Wen berhasil menyelamatkan diri, namun lebih dari setengahnya tidak sempat seluruh praktisi yang ada di alam 4000 besar bisa mendengarnya, sehingga mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dalam pertempuran yang sangat dahsyat itu. Karena sampai beberapa jam pun, debu dan pasir serta asap tebal masih menutupi pusat benturan 2 kekuatan maha dahsyat bagi alam 400P besar. Pasukan dan pusat sekte iblis surgawi telah tersapu oleh energi bentuan dari 2 kekuatan dahsyat hingga telah menjadi dataran tandus, bahkan bekas-bekas adanya bangunan sekte pun tidak ada lagi, dan seluruh pasukan serta patriark dan tetua sekte iblis surgawi tidak ada satupun yang selamat. Semuanya tewas tanpa meninggalkan mayat, karena semua yang ada di dekat pusat benturan 2 kekuatan hebat itu telah musnah menjadi debu. Sedangkan pasukan Chen Wen dan juga pasukan aliran putih yang diperintah oleh Chen Wen berhasil menyelamatkan diri, namun lebih dari setengahnya tidak sempat melarikan diri dan tewas seketika terkena hempasan energi kuat. Namun semua bawahan Chen Wen yang telah berpengalaman mengikuti Chen Wen dan telah hafal apa yang diperintahkan oleh Chen Wen semuanya selamat. Bahkan Xiao Kai dan pasukan ciliknya semuanya selamat karena Kim Kau membawa mereka melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Setelah keadaan mereda,
pasukan Chen Wen mencari keberadaan Chen Wen sampai lama, hingga akhirnya pasukan Bayanga Iblis yang dipimpin oleh Hun Bang serta pasukan Hewan Iblis Jiwa yang dipimpin oleh Leng Hun Ong mendatangi pasukan bawahan Chen Wen dan memberitahu keberadaan Chen Wen yang saat ini berada di dunia cincin. Akhirnya pasukan Chen Wen pun mendekati keberadaan cincin Chen Wen yang saat ini berubah menjadi sekecil debu. Mereka mampu mengetahui keberadaan cincin milik Chen Wen karena mereka diberi akses untuk keluar masuk oleh Chen Wen, jadi mereka mampu mendeteksi keberadaan cincin tersebut. Hampir semua pasukan kembali ke dunia cincin, hanya tersisa Kim Kao, Choa Ong, Xiao Kai dan 5 hewan ras penguasa, sedangkan cincinnya dipegang oleh Xian Long. Mereka menunggu Chen Wen yang saat ini tidak sadarkan diri di dunia luar, sedangkan Xiao Kai yang masih sangat penasaran dengan goa tempat di mana sosok misterius itu berada. Mereka semua dapat melihat pusat benturan itu tercipta sebuah lubang yang sangat besar dan luas, namun di tengah-tengah lubang itu, posisi di mana goa itu berada masih tetap ada, bahkan goa itu tidak runtuh ataupun tersapu energi spiritual antara Chen Wen dan musuhnya. Xiao Kai pergi ke goa itu untuk memastikan kondisi musuh mereka bersama Kim Kao dan juga Choa Ong. Kim Kao dan Choa Ong menyebarkan persepsi jiwa mereka ke dalam goa dan mendapati goa itu telah kosong, sehingga kedua orang ini saling pandang seakan-akan tidak percaya dengan persepsi jiwa mereka. Kim Kao, apakah kamu juga melihat apa yang telah kulihat? Benar, aku juga bisa melihatnya. Ini benar-benar sangat aneh. Kenapa sosok yang menghuni goa ini menghilang, sementara goa ini masih ada dan terlihat tahan terhadap hempasan benturan dan energi kuat? Kakak Kim Kao dan kakak Choa Ong, apakah di dalam tidak ada sesuatu yang berbahaya? Keduanya menggelengkan kepala mereka tanda sudah tidak ada apa-apa lagi, dan sekarang Xiao Kai dapat memasuki goa itu dengan aman. Goa itu memiliki ukuran tinggi sekitar 15 meter dengan lebar 7 meter, sedangkan panjang goa itu ke dalam lebih dari 100 meter. Xiao Kai segera memasuki goa itu dengan semangat, karena penciumannya mengatakan banyak harta langka. Xiao Kai yang memasuki goa segera mengambil semua harta apapun yang ditemuinya, bahkan tanpa sadar dia mendapatkan sebuah rumput yang sedikit aneh, namun mengandung energi spiritual yang sangat amat kuat. Itu adalah rumput tanduk naga. Bahan yang berguna untuk mengembalikan tubuh fana milik Kim Long yang masih kurang, dan kini telah berhasil didapatkan oleh Xiao Kai tanpa disadarinya sendiri. Chen Wen yang masih berada di dalam kolam jiwa masih berusaha memulihkan dirinya. Biarpun Chen Wen tidak sadarkan diri, namun tubuh fisiknya secara otomatis menyembuhkan dirinya sendiri. Kim Long memposisikan Chen Wen duduk di tengah kolam jiwa dan meneteskan beberapa esensi darahnya ke dalam kolam. Secara perlahan-lahan semua luka-luka yang terlihat langsung tertutup, jiwanya juga perlahan-lahan diperbaiki. Kim Long membuatkan segel tangan yaitu sebuah segel ruang dan waktu menyegel kolam jiwa, dengan selisih waktu 1 hari di luar 1 tahun di dalam kolam. Lo Ling yang mendapatkan kabar tentang kondisi Chen Wen langsung melesat ke kolam jiwa untuk melihat Chen Wen yang sedang tidak sadarkan diri. Air mata menetes dari kedua matanya, kesedihan melihat kondisi mengenaskan suaminya membuat hati Lo Ling merasa sangat sakit. Namun beberapa bawahan Chen Wen yang berkelamin wanita segera menenangkan diri Lo Ling dengan cara menghiburnya. Apalagi Kim Long juga mengatakan bahwa kondisi Chen Wen saat ini sudah stabil dan tinggal pemulihan saja. Selama sehari semalam, Chen Wen berendam di kolam jiwa yang artinya telah 1 tahun penuh. Chen Wen memulihkan tubuh dan jiwanya, namun matanya belum juga terbuka, tapi energi spiritual yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Kekuatan jiwa Chen Wen secara otomatis menyebar ke segala penjuru. Sebenarnya kekuatan jiwa Chen Wen terlebih dahulu kembali ke kondisi semula, namun kekuatan jiwanya masih terus-menerus menyerap kekuatan jiwa karena dibantu oleh mutiara jiwa yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa yang terasa milik Chen Wen kali ini beberapa kali lebih kuat dari biasanya, kekuatan auranya dan juga energi spiritualnya juga jauh lebih kuat dari biasanya. Tanpa disadari oleh mereka semua, Chen Wen menerobos sampai 3 tahapan, yaitu menjadi ranah Kaisar Langit Keabadian tahap 11, namun Chen Wen masih belum membuka matanya,
bawahan Chen Wen membawakan beberapa harta penuh dengan energi spiritual dan juga energi kekacauan diletakkan di dekat kolam jiwa untuk diserap oleh tubuh Chen Wen. Agar pemulihannya semakin cepat, begitulah tafsiran bawahan Chen Wen, namun hal ini justru membantu diri Chen Wen untuk terus meningkatkan kekuatannya dan selama 1 hari 1 malam lagi. Kembali Chen Wen menerobos ke tahap akhir dari ranah Kaisar Langit Keabadian. Setelah itu, Chen Wen membuka matanya dan pupil matanya memancarkan cahaya cemerlang. Loling yang telah menunggu dan menjaga Chen Wen selama 2 hari penuh akhirnya merasa lega dan bahagia ketika melihat Chen Wen membuka matanya. "Kak Wen, apakah kamu bisa mendengarku?" "Linger, kenapa kamu di sini?" "Kak Wen, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak sadarkan diri selama 2 tahun?" "Apa? 2 tahun?" "Iya, tapi untung saja Kim Long membuatkan segel ruang dan waktu, sehingga kamu hanya 2 hari tidak sadarkan diri di dunia luar." "Lalu bagaimana dengan sosok yang menjadi lawanku itu? Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah mereka selamat?" Chen Wen malah lebih mementingkan keselamatan bawahannya, sehingga dia sedikit panik ketika menyadari bahwa dia telah tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Beberapa saat kemudian, tampak Xiao Kai muncul dan mendekai Chen Wen. "Tuan muda, Anda telah siuman, syukurlah." Para senior lainnya saat ini berjaga di dunia luar bersama para hewan iblis ras penguasa. "Tuan muda, aku menemukan banyak harta karun di dalam goa yang tidak bisa dihancurkan itu." Mendengar bahwa goa itu tidak bisa dihancurkan, Chen Wen sangat terkejut. Dia kembali terbayang bagaimana kekuatan serangannya yang sangat kuat itu berbenturan dengan kekuatan musuh, dan efeknya dapat dipastikan akan mengerikan. Namun goa tempat di mana sosok misterius pemilik mata bagaikan bola lampu berwarna merah darah tidak hancur. "Slow Kai, apa yang kamu dapatkan di dalam goa?" Lo Ling bertanya kepada Xiao Kai yang merasa penasaran, karena biasanya Xiao Kai adalah orang yang selalu menguras seluruh harta karun milik musuh mereka. Dan biasanya harta yang diambil Xiao Kai adalah harta yang sangat langka. Xiao Kai segera memberikan cincin penyimpanan di mana semua harta yang diambilnya dari goa diletakkan di sana. Lo Ling lalu melihat isi dari cincin penyimpanan itu. Beberapa saat kemudian, dahinya berkerut. "Xiao Kai, apa ini? Kenapa bentuk tumbuhan ini sangat aneh?" Lo Ling mengeluarkan sebuah rumput tanduk naga yang bentuknya memanjang tapi bengkoknya sedikit aneh, karena tidak terlalu mirip dengan tanduk hewan yang biasa. Rumput ini memiliki daun tunggal, namun di tengah-tengah daunnya yang tebal terdapat sebuah cabang kecil lagi, mirip dengan tanduk sekor naga, namun kandungan energi spiritual dari rumput ini sangat keras dan penuh dengan energi kekerasan. Tiba-tiba Kim Long yang biasanya sangat tenang pun melompat dan berteriak, "Hah, itu adalah rumput tanduk naga, Tuan Muda, kini semua bahan yang diperlukan untuk mengembalikan tubuh fanaku telah lengkap." Chen Wen berdiri dan keluar dari kolam jiwa, lalu menyentuh rumput tanduk naga dan memperhatikannya. Bagus, Kim Long, kamu masuklah ke dalam kolam jiwa ini, tulang serta esensi darahmu yang tersisa akan kumasukkan semuanya ke dalam kolam ini." Chen Wen melambaikan tangannya, kemudian terlihat sebuah tengkorak naga yang berwarna keemasan yang sangat panjang melesat masuk ke dalam kolam. Chen Wen lalu mengeluarkan buah dewa naga, kemudian dilanjutkan dengan rumput sisik naga, pohon naga napi dan beberapa saat kemudian memasukkan rumput tanduk naga. Setelah itu, Chen Wen memasukkan beberapa ratus macam tumbuhan spiritual dan berbagai harta langka ke dalam kolam jiwa untuk membentuk tubuh fana milik Kim Long. Kim Long sangat bersemangat, karena dia akan memiliki tubuh fananya kembali, dan juga tulang-tulang berharganya bisa digunakan kembali. Proses ini memakan waktu hingga 10 tahun, jadi Chen Wen menciptakan formasi ruang dan waktu yang setara dengan 1 tahun di dalam kolam setara dengan 10 hari di luar. Setelah itu, Chen Wen keluar dari dunia cincin setelah memberi pesan-pesan kepada Lo Ling. "Tuan Muda, Anda telah sehat kembali." "Wow, ranah Tuan Muda sudah meningkat di tahap akhir dari Kaisar Langit Keabadian." Terdengar suara Xian Long memuji ranah Chen Wen yang telah meningkat,
Chen Wen hanya tersenyum masam karena dia melihat Xianlong bahkan memiliki ranah di atasnya. Xianlong, kamu jangan mengejek saya, padahal kamu juga memiliki kekuatan setara dengan Raja Surgawi Keabadian tahap 8 malahan. Wah, kami beda Tuan Muda, kami memiliki kekuatan seperti ini juga karena dukungan dari Tuan Muda. Kami merasa sangat berterima kasih dan sangat bersyukur karena Tuan Muda mau menerima kami. Baiklah. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perkembangan situasi saat ini? Apakah kalian tahu di mana sosok misterius yang menjadi lawanku beberapa waktu yang lalu? Mendengar pertanyaan dari Tuan Muda mereka, semua bawahan Chen Wen yang berjaga di dunia luar itu terdiam saling pandang dan ada yang mengangkat bahunya tanda tidak tahu. Maaf Tuan Muda. Setelah goa yang tertinggal dan juga telah diobrak-abrik oleh Xiao Kai, kami tidak menemukan sosok itu lagi. Apakah sosok itu mendapatkan hukum langit alam 4000 besar ini sehingga dia dilemparkan di dimensi yang lebih tinggi? Terdengar suara dari Xianlong yang pada saat kejadian memang sudah berjarak sangat jauh dari pusat pertempuran, namun Xianlong memiliki ketajaman mata yang jauh lebih baik dari yang lainnya. Dia sekilas memang melihat adanya hukum langit alam 4000 besar turun ke arah goa, namun dia tidak melihat sosok itu dibawa pergi, karena adanya halangan dari dimensi yang lebih tinggi terbuka pada saat itu. Xianlong, apakah kamu melihat sosok itu ditarik ke dimensi yang lebih tinggi? Soalnya aku sekilas mendengar sosok itu berteriak kepadaku sebelum kesadaranku menghilang. Dia mengatakan akan membalas dendam kepada di dimensi yang lebih tinggi. Maaf Tuan Muda, sekilas memang saya melihat adanya hukum langit alam ini yang turun dan terbuknya dimensi yang lebih tinggi, namun aku tidak bisa melihat sosok itu dibawa pergi atau tidak. Baiklah, sekarang bagaimana perkembangan di daratan Dongting bagian selatan ini? Apakah para praktisi iblis telah berhasil dimusnahkan oleh praktisi aliran putih? Lapor Tuan Muda, kami telah berkeliling ke hampir seluruh daratan bagian selatan ini dan kami juga telah bertemu banyak praktisi aliran putih yang mengatakan masih memburu para praktisi aliran iblis. Namun kondisi saat ini sangat kondusif dan sisa-sisa praktisi aliran iblis hanyalah praktisi lemah saja, mereka sanggup menghadapinya. Itu bagus, sekarang kalian semua masuklah ke tempat kalian masing-masing, dan Xianlong, kamu temani saya pergi ke bagian timur dataran Dongting ini. Baik Tuan Muda. Chen Wen membuka pintu menuju dunia cincin dan pintu menuju dunia jiwa, agar semua bawahannya bisa beristirahat. Dataran Dongting ini terbagi atas 4 wilayah, dan setiap wilayah dibatasi oleh lautan yang sangat luas, tapi tetap saja masih dinamakan sebagai dataran Dongting. Padahal keempat wilayah ini tidak terhubung sama sekali, dan bahkan terdiri dari sebuah benua di masing-masing wilayah. Menurut legenda, dataran Dongting dulunya adalah satu wilayah, namun karena pertempuran antara para dewa di zaman dahulu membuat dataran Dongting terbelah menjadi 4 bagian. Saat ini Chen Wen bersama Xianlong meninggalkan dataran Dongting bagian selatan menuju bagian timur. Chen Wen duduk di atas kepala naga Xianlong dengan tenang menatap ke kejauhan. Dari wilayah selatan menuju wilayah timur memerlukan waktu selama 2 bulan penuh menggunakan kecepatan tercepat milik Xianlong. Dapat dibayangkan betapa jauhnya jarak antara wilayah selatan dan timur. Namun tekad Chen Wen adalah membersihkan seluruh alam 4000 besar dari praktisi aliran iblis. Sebelum berhasil menghabisi seluruh praktisi aliran iblis di seluruh alam 4000 besar, Chen Wen berencana tidak akan meningkatkan ranahnya lagi, karena kalau sampai dia meningkatkan ranahnya, maka dia pasti akan terkena hukuman langit alam 4000 besar. Selama 2 bulan penuh Chen Wen menjalani perjalanan cepat, tunggangannya selalu berganti-ganti setelah terbang selama 2 hari, maka akan diganti dengan tunggangan lainnya, hingga akhirnya Chen Wen bersama Qilin telah sampai di pinggiran pantai wilayah timur dataran Dongting. Di tepi pantai wilayah timur ini, Chen Wen langsung disambut oleh 5 sosok klon praktisi dari dunia langit, namun dengan ranahnya saat ini, 5 klon itu bukan masalah buatnya, mereka langsung dibunuh oleh Chen Wen hanya dalam beberapa menit saja. Sekte Iblis Langit adalah penguasa di wilayah timur dari dataran Dongting ini,
namun setelah kematian 5 klon sosok praktisi pendukung Sekte Iblis Langit, Patriark Sekte Iblis Langit beserta seluruh pasukan dan juga pasukan sekte dan klan pendukung mereka melarikan diri ke wilayah bagian utara menggunakan saluran teleportasi sekte mereka yang terhubung ke Sekte Iblis Bumi. Dapat dikatakan hanya Sekte Iblis Bumi yang memiliki saluran teleportasi ke semua sekte aliran iblis lainnya, karena Matriark Sekte Iblis Bumi diakui menjadi pemimpin dari semua sekte iblis. Biarpun 3 sekte iblis lainnya selalu berperang memperebutkan wilayah kekuasaan, namun mereka tidak berani sedikitpun menyentuh wilayah kekuasaan Sekte Iblis Bumi. Para pasukan mata-mata dari Sekte Iblis Langit telah melaporkan bagaimana Chen Wen berhasil membuat dewa kuno para iblis yang bersembunyi di Sekte Iblis Surgawi pun dengan terpaksa ditarik oleh kekuatan hukum langit alam 4000 besar. Mendengar tentang kehebatan Chen Wen, Patriark Sekte Iblis Langit pun menarik seluruh kekuatannya dan juga semua sekutunya untuk bergabung dengan pasukan Sekte Iblis Bumi. Menurut mereka, bagaimanapun juga, Chen Wen pasti akan datang ke wilayah utara setelah berhasil menghancurkan Sekte Iblis Langit. Karena itu Patriark Sekte Iblis Langit mengambil keputusan bergabung dengan Sekte Iblis Bumi. Patriark Sekte Iblis Bumi sangat menyambut kedatangan pasukan serta semua kekuatan Sekte Iblis Langit ke tempat mereka. Kalaupun misalnya Sekte Iblis Langit tidak datang ke tempatnya, maka Patriark Sekte Iblis Bumi akan membawa seluruh kekuatannya untuk bergabung dengan Sekte Iblis Langit untuk menghadapi Chen Wen yang bakalan datang untuk membunuh mereka. Karena dari pengalaman perjalanan Chen Wen yang mulai menghancurkan sekte iblis yang menguasai beberapa wilayah besar telah berhasil ditumpas, maka sisa sekte iblis yang besar pun mulai bersatu. Bahkan Sekte Iblis Bumi memanggil seluruh pasukan yang bernaung di bawahnya untuk bersiap menghadapi Chen Wen ketika dia datang. Kali ini mereka tidak ada satupun yang meremehkan keberadaan Chen Wen lagi, karena bahkan Dewa Iblis sekalipun harus dengan rela dilemparkan ke dimensi yang lebih tinggi. Padahal leluhur iblis paling tua itu telah bersembunyi dengan sangat baik dan menghabiskan banyak harta untuk memperkuat formasi agar bisa terhindar dari hukum langit alam 4000 besar selama beberapa juta tahun. Tapi hanya dalam satu hari saja, Chen Wen berhasil memaks leluhur para iblis yang sudah dianggap sebagai dewa para iblis terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Chen Wen, dan dengan terpaksa harus menunjukkan kekuatannya dan membuat hukum alam 4000 besar langsung mengirimnya ke dimensi lebih tinggi. Belum lagi Chen Wen baru menghabisi 5 klon praktisi dunia langit. Tadinya para praktisi Sekte Iblis berpikir bahwa Chen Wen sudah tewas akibat bertempur langsung dengan Dewa Iblis. Kalaupun tidak tewas, pasti akan mengalami luka yang sangat serius dan akan memerlukan waktu yang sangat lama hingga bertahun-tahun untuk sembuh. Namun kenyataannya, dalam tempo 2 bulan saja, Chen Wen telah sampai di wilayah Dongting bagian timur. Itu artinya Chen Wen hanya menunda perjalanannya selama 2 hari saja. Saat ini di sebuah ruangan tersembunyi di dalam Sekte Iblis Bumi, 2 Patriark Sekte Iblis sedang melakukan pertemuan yang sangat mendalam. Patriark Sekte Iblis Langit yang memiliki postur tubuh kurus namun tingginya hampir 2 meter memakai jubah hitam menutupi sampai kepalanya, itu bernama Ruo Ganbi, sedangkan di depannya yang terhalang satu meja, duduk sesosok wanita langsing dengan riasan tebal dan pakaian yang mencetak tubuhnya berwarna hitam bernama Biqing. Biqing, tahukah kamu, beberapa waktu yang lalu, 5 klon praktisi dari dunia langit berhasil dibunuh oleh bocah keparat itu dengan sangat mudah. Apa? 5 klon dari dunia langit dibunuh dengan sangat mudah? Ruo Ganbi, apakah kamu tidak salah informasi? Seharusnya tidak akan salah, karena setelah kematian 5 sosok klon praktisi pendukung Sekte Iblis Langit, aku menerima pesan dari pendukung sekteku agar menghindari praktisi yang datang menyerang. Dari 4 Patriark Sekte Iblis, hanya Matriark Sekte Iblis Bumi lah yang pernah diajak ke dunia langit, dan Matriark Sekte Iblis Bumi harus rela dipermainkan para praktisi dunia langit selama 1 bulan penuh, namun dia mendapatkan banyak harta dan juga kekuatannya meningkat dengan cepat. Menurut Biqing itu sangat sepadan, dia bahkan rela terus-menerus tinggal di dunia langit untuk dijadikan mainan, namun mendapatkan sumber daya yang sangat banyak.
Tapi para praktisi pendukungnya mengatakan dia harus mengumpulkan banyak harta dari alam bawah, sehingga dia terpaksa turun kembali ke alam 4000 besar. Tapi setelah matriark sekte iblis bumi turun ke alam 4000 besar, kekuatan matriark Biching menjadi yang terkuat di antara para pemimpin sekte iblis. Matriark Biching sangat mengetahui kekuatan para pendukung sektenya, itulah mengapa matriark Biching sangat terkejut mendengar berita bahwa Chen Wen mampu menghabisi 5 klon praktisi dari dunia langit. Biarpun klon tidak bisa mewakili seluruh kekuatan dari praktisi dunia langit, namun dengan kekuatan klon mereka, itu masih mampu untuk menjungkir balikan alam 4000 besar. Bagaimana bisa sampai 5 klon dihabisi begitu saja? Patriark Ruogambi, apakah kalian telah menyelidiki bagaimana ranah dari bocah bernama Chen Wen itu? Dan ada berapa banyak pasukannya? Kami juga telah menyelidiki asal-usul bocah itu, namun sampai saat ini, kami belum mendapatkan asal-usul yang jelas dari bocah bernama Chen Wen itu. Sedangkan ranahnya terakhir kami mendapatkan laporan ketika di wilayah kami adalah ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir, sedangkan waktu di wilayah selatan, kami mendapatkan kabar bahwa ranah bocah itu di tahap 7 atau 8 saja. Mendengar keterangan dari rekannya, matriark Biching merasa takut juga, karena kejadian ketika Chen Wen menghancurkan sekte iblis neraka, mereka mendapatkan kabar, Chen Wen hanya di tahap keempat saja, hanya dalam tempo waktu beberapa bulan saja, Chen Wen berhasil memiliki kekuatan sampai di tahap akhir dari ranah Kaisar Langit Keabadian. Itu merupakan bakat yang sangat luar biasa jenius, dan tidak akan pernah mereka temukan dimanapun bahkan di dunia langit sekalipun. Matriark Biching belum pernah mendengar ada bakat sebegitu mengerikan. Karena di ranah Kaisar Langit Keabadian, biasanya seorang praktisi memerlukan waktu sampai beberapa tahun untuk menerobos tahapan selanjutnya, dan itu pun harus mendapatkan banyak harta langit dan bumi untuk menerobos. Namun Chen Wen si bocah aneh tidak logika peningkatan kekuatannya menurut matriark Biching. Patriark Ruogambi, kita harus mengirimkan pesan ke dunia langit untuk meminta bantuan para praktisi pendukung kita, kalau tidak, kita tidak akan mampu menghadang bocah bernama Chen Wen itu. Aku juga berpikir begitu, namun tadinya aku takut kamu ejek, karena kekuatan bocah setan itu sudah terlalu jauh di atas kita kalau sampai dia mampu menghabisi 5 klon praktisi dunia langit. Akhirnya kedua pemimpin sekte aliran iblis memutuskan meminta bantuan ke dunia langit, agar bisa berurusan dengan Chen Wen. Mereka juga meminta para praktisi pendukung sekte mereka untuk membuatkan formasi pembantai dan formasi pelindung untuk menaungi wilayah sekte iblis bumi. Sementara itu, Chen Wen dan Qilin yang sudah berada di wilayah timur dataran Dongting merasa sangat heran, karena mereka tidak mendapati tak satupun praktisi aliran iblis di wilayah timur ini, tapi praktisi aliran putih pun juga sangat jarang kelihatan. Hanya para penduduk dengan ranah rendahan saya yang biasanya tidak pernah diganggu oleh sekte aliran iblis, karena para praktisi aliran iblis hanya menangkap dan menggunakan esensi darah praktisi aliran putih yang memiliki ranah di atas keabadian surgawi saja yang darahnya bermanfaat bagi mereka, sedangkan penduduk yang ada di wilayah mereka rata-ratanya hanyalah di ranah keabadian. Para penduduk yang tinggal di alam 4000 besar dengan ranah keabadian dianggap sebagai manusia biasa saja. Chen Wen lalu bersama Qilin mencari keberadaan persembunyian sekte maupun klan aliran putih yang bersembunyi untuk bertanya di mana adanya tempat utama sekte iblis langit. Setelah melesat dan mencari keberadaan sekte maupun klan aliran putih selama beberapa hari, akhirnya Chen Wen dan Qilin berhenti di sebuah jurang. Di tebing jurang yang sangat dalam itu, Chen Wen merasakan fluktuasi energi spiritual milik para praktisi aliran putih. Tempat ini sangat jauh dari kehidupan manusia, tidak akan ada yang pernah menyangka kalau di sini terdapat dunia independen yang ditinggali oleh manusia. Qilin, itu di tebing itu ada sebuah dunia tersembunyi, kita ke sana. Chen Wen yang duduk di atas kepala hewan iblis Qilin yang terbang menunjukkan ke tebing sebuah jurang tanpa dasar. Baik Tuan Muda. Qilin melesat ke tebing jurang yang sangat dalam yang ditunjukkan oleh Chen Wen. Kemudian, Chen Wen mengirimkan suaranya ke dalam dunia independen dari tebing jurang menggunakan energi khusus yang dapat menembus dunia independen.
Para praktisi aliran putih, silahkan kalian semua keluar, karena wilayah bagian timur dataran Dongting sudah aman dari praktisi aliran iblis. Suara Chen Wen bergema sangat kuat di dalam dunia independen, sehingga membuat para penghuninya sangat terkejut. Biasanya suara-suara yang bagaimana kuatnya sekalipun, tidak akan bisa mencapai ke dalam dunia independen kalau penghuninya tidak membuka saluran suara. Tapi saat ini keadaan saluran suara telah ditutup dengan rapat, tapi tetap saja ada orang yang mampu mentransmisikan suaranya ke dalam dunia independen. Para pemimpin dunia independen itu langsung melesat menuju pintu keluar dunia independen. Mereka bisa melihat keberadaan Chen Wen yang terbang bersama Qilin yang telah mengubah wujudnya menjadi seorang pria muda. Biasanya dari luar dunia independen, para praktisi yang di luar tidak akan bisa melihat ke dalam dunia independen. Namun beda Deng Chen Wen, dengan mata ilahinya, ia bisa melihat para pemimpin pemilik dunia independen mendatangi pintu dunia independen dan terlihat Chen Wen tersenyum kepada mereka. Para senior, kalian tidak perlu lagi bersembunyi di dalam dunia independen, karena wilayah timur ini telah bersih dari para praktisi aliran iblis. Kalau dilihat dari luar, saat ini Chen Wen berbicara dengan dinding jurang, sehingga mirip seperti orang kurang waras yang berbicara dengan dinding tebing jurang. Tapi beda dengan para pemimpin pemilik dunia independen, sangat terkejut karena Chen Wen dapat melihat keberadaan mereka yang masih berada di dalam dunia independen mereka. Bahkan para tetua dan patriark itu saling tatap seakan-akan tidak percaya dengan kenyataan yang ada. Patriark, apakah dia bisa melihat kita? Apakah jangan-jangan formasi pelindung dunia independen milik kita telah rusak sehingga orang luar biasa melihat ke dalam? Mereka mulai berkasak kusuk, namun patriark mereka tidak berani berkomentar, karena praktisi yang ada di depannya pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat, karena dia sendiri pun tidak mampu melihat ranah dari Chen Wen dan Qilin. Patriark itu langsung membuka pintu masuk dunia independen untuk mempersilahkan Chen Wen dan Qilin masuk ke dalam. Silahkan masuk, kedua saudara sesama praktisi aliran putih. Chen Wen mengangkat tangannya dan berkata dengan sopan. Tidak perlu senior, saya datang hanya ingin mengabarkan bahwa para praktisi aliran iblis telah tidak ada lagi di wilayah timur ini, dan kalian telah bebas. Namun saya ingin bertanya, di manakah adanya lokasi sekte iblis langit, agar saya bisa meratakan tempat itu dan agar para praktisinya yang masih tersisa akan segera mengetahui bahwa sekte mereka telah hancur. Dari patriark klan Han yang baru saja Chen Wen temui, Chen Wen mendapatkan gambaran keberadaan sekte iblis langit. Bersama Qilin, Chen Wen melesat di tempat tersebut, sementara itu klan Han segera memberi kabar kepada para pemimpin sekte dan klan aliran putih, bahwa keadaan telah aman. Chen Wen bersama Qilin terus melesat mencari keberadaan bangunan milik sekte iblis langit untuk menghancurkannya menjadi puing-puing. Dan juga Chen Wen ingin memastikan bahwa di wilayah timur ini sudah aman dari belenggu praktisi aliran iblis. Sedangkan di wilayah utara, kini banyak praktisi yang bahkan aliran iblis pun mulai dikorbankan oleh para pemimpin mereka untuk meningkatkan kekuatan para pemimpin mereka. Karena para praktisi aliran putih sangat susah dicari keberadaannya, jadilah para praktisi dari aliran iblis yang juga menjadi bawahan masing-masing pemimpin. Artinya setiap patriark klan dan sekte yang menjadi pendukung ataupun bersekutu dengan sekte iblis akan mengorbankan pasukan mereka untuk mereka hisap darahnya. Hal ini karena perintah dari patriark sekte iblis langit dan matriark sekte iblis bumi yang menginginkan para pendukung mereka menjadi kuat dan juga memiliki ranah kaisar langit keabadian tahap akhir seperti mereka. Dengan kekuatan ranah kaisar langit keabadian tahap akhir yang berjumlah sangat banyak, diharapkan kekuatan itu dapat menahan serangan Chen Wen yang dianggap menakutkan. Ini juga karena saran dari praktisi pendukung sekte mereka yang sudah tahu kalau kekuatan Chen Wen sangat mengerikan dan yang mampu mengalahkan klon-klon para praktisi pendukung sekte iblis. Kini banyak praktisi aliran iblis yang memiliki kekuatan rendah mulai melarikan diri dari para patriark maupun tetua mereka karena takut dijadikan korban selanjutnya. Bahkan kini para penduduk lokal pun sudah mulai dijadikan korban, biarpun esensi darah mereka tidak memiliki manfaat.
bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.